What's up the Chels? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? Jumpa lagi di episode ke-171. Kemarin kita sudah membahas rumor transfer mulai dari Matistel, kemudian Axel Disasi, Evan Ferguson, Sister KCD hingga Harvey Valley. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas preview match antara Chelsea versus West Ham. Namun sebelum lanjut menonton channel CBC ini, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini, dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Oke, saat ini Chelsea itu berada di peringkat ke-6, guys. Ya. Dan kita ini mengumpulkan 40 poin di mana jumlah poin yang sama itu dimiliki oleh Bournemouth di peringkat ke-7. Sehingga kita ini besar kemungkinan dapat saja kembali ke posisi 4 besar. Tapi itu semua bergantung dengan hasil dari pertandingan Manchester City versus Crystal Palace. Dan untung saja Liverpool itu kemarin mengalahkan Bournemouth ya. Sehingga Chelsea itu tidak tergusur dari peringkat ke-6 dan peluang untuk menggeser Newcastle dari posisi kelima itu juga terbuka lebar. Karena Newcastle itu kemarin di kandang sendiri dikalahkan oleh Fulham 1-2 ya. Sedangkan West Ham sendiri di bawah asuhan ex-pelatih dari Chelsea yaitu Graham Potter saat ini berada di peringkat ke-14 dengan 27 poin. Jadi besok malam atau besok lusa dini hari, tepatnya hari Selasa tanggal 4 Februari pukul 3 dini hari, akan ada pertandingan yang cukup emosional karena akan ada pertemuan ex pelatih Chelsea yaitu Graham Potter dengan pelatih Chelsea saat ini yaitu Enzo Maresca di Stamford Bridge. Karena tentu ini akan jadi pertaruhan kepelatihan dari Enzo Maresca itu sendiri yang akan menghadapi ex pelatih dari Chelsea. Jangan sampai seri, apalagi sampai kalah. Oke, Enzo Maresca, karena kalau kalah, maka reputasi dari Enzo Maresca ini semakin dipertanyakan sebagai pelatih yang layak memimpin tim elit seperti Chelsea. Di samping tentunya, jika kalah, bukan tidak mungkin pencapaian peringkat 6 di musim lalu itu kita katakan yang kemarin itu buruk ya, itu dapat lebih buruk lagi di peringkat pencapaian di musim kali ini, guys. Mengingat klub-klub Liga Inggris itu khususnya peringkat 10 dari Brighton hingga peringkat 4 Manchester City itu sangat tipis jaraknya di mana hanya sekitar 7 poin saja ya. Dan perlu diingat bahwa Chelsea saat ini tidak mampu mempertahankan keunggulan tipis di awal pertandingan ya. Sudah berapa kali terjadi sehingga Chelsea ini telah kebobolan 10 gol dari 11 pertandingan di Liga Inggris musim ini. Namun perlu diingat bahwa pertemuan kedua tim di bulan September lalu itu Chelsea kan menang 3-0 ya di kandang West Ham. Sehingga hal ini tentu akan menjadi modal yang bagus buat Chelsea tentunya pada match pertandingan kali ini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke tim news. Ya, kemarin Maresca itu sudah mengkonfirmasi dalam press conference-nya di pre-match bahwa pemain-pemain yang kemarin itu yang tidak bisa turun itu akan tetap sama seperti saat ini yaitu Mudryk yang masih terkena suspend, kemudian Omari Kelman yang masih dalam tahap pemulihan hamstringnya, Romeo Lavia itu masih cedera paha, Wesley Fofana masih hamstring, dan Badiashile yang cederanya itu ternyata bukan hamstring tapi cedera paha ya. Kemudian dari West Ham sendiri ya, Graham Potter itu mengkonfirmasi bahwa Jarrod Bowen ini sudah diharapkan dapat kembali turun pasca cedera dia, sama halnya dengan Paqueta yang sudah berangsur-angsur mulai pulih. Namun Summerfield itu sepertinya masih cedera hamstring,
sehingga dipastikan tidak dapat turun. Sama halnya seperti Fulberg dan juga Todibo, di mana mereka semua ini dipastikan itu akan absen karena cedera. Namun Mavropanos itu sudah dapat kembali turun pasca suspensi yang diterimanya dia kemarin ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke prediksi line up yang akan diturunkan oleh Enzo Maresca. Di goalkeeper ada Jorgensen. Ya, semoga saja Enzo Maresca dapat belajar dari apa yang diungkapkan oleh bukan hanya CBC, tapi seluruh dari pundit maupun dari seluruh supporter dari Chelsea itu yang selalu menggaungkan bahwa kita ini punya problem, punya masalah dengan Robert Sanchez. Kalau sampai dia tidak mengerti dan memahami apa yang menjadi kelemahan dan apa yang memicu terjadinya gol sehingga terjadi eh, membalikan keadaan dari tim lawan ya, dan tetap menurunkan Robert Sanchez, I don't know Mike ya. Jadi ini adalah saatnya Enzo Maresca harus menurunkan Jorgensen ya, meskipun sedikit ada sekitar 20-30% CBC rasa Enzo Maresca akan tetap stick to the Robert Sanchez. Oke, kita akan bahas nanti di akhir ya. Kemudian ada James, Chalobah, Colwill, inverted left back ada Cucurella, Caicedo, defensive midfielder, box to box ada Enzo Fernandez, Palmer attacking mid, right winger Madueke, entah sampai kapan ya. Kemudian left winger Sancho dan juga Jackson sebagai striker. Ya mungkin pertimbangannya Madueke ini kemarin mencetak gol ya. Aduh, secara berturut-turut. Meskipun yang pertama itu dia mencuri golnya dari Chalobah dan yang kedua itu memanfaatkan kesalahan dari pemain muda yang baru saja datang di Manchester City ya. Aduh. Oke, sedangkan CBC itu berharap dalam fantasi dari CBC ya. Formasi kontroversial seperti ini ya. Check this out. Di goalkeeper ada Jorgensen, right center back James, central center back itu ada Tosin, left center back Cucurella ya, bukan inverted tapi left center back guys ya. Karena fokusnya itu akan lebih bertahan bersama dengan Reece James dan juga Tosin ya. Kemudian double pivot itu ada Trevor Chalobah dan juga Caicedo ya. Jadi tugas mereka berdua ini itu juga mengcover dari lini pertahanan ya teman-teman. Jadi pada saat itu melebar serangan dari sayap itu tugas dari Cucurella dan juga Reece James, dan otomatis double pivot ini dapat turun yaitu Chalobah mengisi left center back, kemudian Caicedo mengisi right center back ya teman-teman. Jadi itu lebih aman daripada kita mengandalkan inverted left back atau inverted right back ya. Karena dengan seperti ini, maka posisi di lini pertahanan kita yang mungkin kosong ada di situ pada saat kita mengcover di posisi sayap itu dapat di cover oleh double pivot ini yang turun acting sebagai back ya teman-teman. Dan kemudian di central midfielder itu ada Enzo Fernandez. Kemudian attacking midfielder ya, CBC berharap ada Nkunku di situ. Di right winger ada Palmer dan Jadon Sancho di left winger. Kemudian striker itu adalah false nine yaitu Joao Felix. Ya, meski sulit itu CBC aku itu akan terjadi, tapi CBC rasa ini adalah line up yang patut dicoba mestinya dari kemarin-kemarin sebelum mood dari Felix maupun Nkunku itu tidak drop seperti saat ini ya. Karena bursa transfer itu tinggal 2 hari lagi, jadi sangat riskan bila kita menurunkan mereka berdua ya. Yang pikirannya itu mungkin sekarang sudah tidak ada di Chelsea ya. Score prediction ya, mengingat West Ham itu sama seperti Chelsea yang lini serangannya itu sedang bapuk. Namun
Karena Bowen ini sudah kembali, maka tentu ini otomatis akan menambah suntikan moral buat West Ham di lini serang ya. Namun bila kita berkaca dari performance West Ham di bawah Graham Potter sejauh ini, sejak dia tunjuk pada tanggal 9 Januari kemarin, dia ini sudah mengalami satu kekalahan di FA Cup dan juga satu kekalahan di Liga Inggris, hanya satu kemenangan dan juga satu hasil seri ya. Sedangkan di sisi lain, ya Jackson yang di 7 pertandingan tanpa gol nampaknya di match kali ini CBC mengharapkan dia ini dapat menebus kemandulannya dia selama 7 match berturut-turut ya. Dan CBC sangat yakin bila di bawah Philip Jorgensen, Chelsea itu akan menang clean sheet 2-0. Namun kalau saja Sanchez yang diturunkan, maka bisa saja berakhir dengan seri, guys. Dan sekali lagi CBC sampaikan ya, bila Enzo Maresca menurunkan Sanchez di pertandingan kali ini dan di pertandingan-pertandingan ke depannya ya, meskipun Chelsea itu menang, CBC akan tetap meneriakkan Maresca out. Dan sebelum menutup video dari CBC kali ini, ya, kita mau mengingatkan kepada duo sporting director kita, yaitu Paul Winstanley dan juga Lawrence Stewart. Waktu kalian tinggal 48 jam lagi untuk mendatangkan striker. Kalau kalian tidak bisa mendatangkan striker, kalian berdua out, man. Get out. Oke, I think that's all guys di episode ke-170 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. Happy weekend. And keep the blue flag flying high. Come on the Charles.